Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'karamati fid darain amin. Ila an qala amma al-awwal wa huwa aqlul halal faqad qala al-qa'il shakawtu ila waqi'in su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki melanjutkan pembahasannya kemarin, bahwasanya beliau menyampaikan ketika awal tahun Hijriah ini diantara yang sangat dianjurkan oleh salaf-salaf, para ulama salaf adalah untuk memulai sesuatu dengan yang baik, ya. Lebih-lebih memulainya dengan mencari ilmu. Makanya kalau ulama-ulama salaf dulu, ya, mencari ilmu itu diawali pada awal tahun Muharram, bulan Muharram. Nah, ya. Jadi awal Muharram ini adalah awal yang baik untuk menuntut ilmu, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, membuka lembaran baru dengan lembaran yang baik. Karena apa? Orang yang mencari ilmu ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, al-ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, ya, yang memiliki ilmu itu dengan beberapa derajat daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi orang mencari ilmu akan menambah derajatnya. Tambah ilmu, tambah derajatnya, tambah ilmu lagi, tambah derajatnya, tambah ilmu lagi, tambah derajatnya. Maka majelis ilmu ini adalah majelis, gampang pemahamannya, majelis ilmu adalah majelis untuk meninggikan derajat kita. Jadi kita kalau kepingin derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hadirlah majelis ilmu. Karena dengan hadir majelis ilmu semakin tinggi derajatnya. Dapat ilmu lagi satu, dapat lagi derajatnya, ditinggikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sergap, yang rajin menghadiri majelis ilmu. Makanya disampaikan kemarin, sudah disampaikan, seluruh majelis intinya adalah ini, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Masalah sebelumnya itu diawali dengan pembacaan ratib al-haddad, ratibul idrus misalkan, pembacaan hizbul nusar, hizbul bahar misalkan, pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, pembacaan bersajib, pembacaan simtul turab, pembacaan diaul lame, pembacaan burda. Itu hanya kembangan. Karena kita kalau langsung mencari hadir majelis ilmu berat. Karena makom kita ini adalah makom makom santai, bukan makom serius. Yang para ulama memang nyari ilmu, jauh-jauh nyari ilmu, ya. Keluar kota nyari ilmu. Kalau kita keluar kota nyari fulus, nyari rezeki. Ya, halusnya nyari rezeki, kasarnya nyari fulus, nyari uang, ya. Walaupun kalau kita niati untuk ibadah. Karena thalabul halal fardhatun likulli muslim. Mencari rezeki yang halal fardu, wajib bagi setiap muslim. Maka kalau kita meniatkan, ya, dengan apa? Untuk ibadah kepada Allah, taqarrub kepada Allah, untuk menafkahi anak-anak kita, menafkahi istri-istri kita, keluarga kita, maka menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu dicatat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku menciptakan kalian wahai jin dan manusia illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, Allah maksudnya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari
bekal dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencari dunia, mencari rezeki, kok kita nyelentang jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sudah jauh dari realnya yang sudah diciptakan. Tujuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Kalau kita cari dunia, sholat 5 waktunya keteter. Kita nyari dunia, puasa Ramadannya bolong-bolong, ya. Kita nyari dunia tambah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Kita jauh dari tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan kita hidup di dunia ini illa liya'budun. Bukan hanya kita, jin juga. Jin juga dari kalangan jin wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Lalu mengikuti siapa jin? Jin mengikuti nabi yang dari kalangan manusia. Karena apa? Allah menciptakan manusia ini adalah menciptakan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini. Nah, siapa nabinya? Ya kalau Nabi Adam, ya Nabi Adam. Jinnya harus sesuai dengan syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Kalau misalkan waktu itu Nabi Allah Musa alaihissalam, maka memakai syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam, maka jin harus mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka jin dan manusia pun harus taat dan memakai aturan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tertolak siapapun dari hamba-hamba Allah, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yang ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, dia masih memakai syariatnya Nabi Musa alaihissalam, telat. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, ternyata masih memakai syariatnya Nabiullah Isa alaihissalam di dalam kitab Injil, telat, tidak pakai. Karena sudah direvisi. Undang-undang saja UUD 45 direvisi, amandemen. Ya kan? Amandemen yang lama sudah nggak laku. Itu yang Undang-Undang 45 yang mana itu dibuat oleh manusia. Kadang cocok, kadang enggak. Kan banyak yang tidak cocok, kadang diprotes ini dan lain sebagainya, rapatnya juga sampai malam, sampai interupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa? Mutlak hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka kitab Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia. Siapa manusia? Manusia ini ciptaan Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Manusia yang menciptakan siapa? Allah. Maka yang paling tahu dengan resepnya supaya manusia ini menjadi baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pabrik Honda misalkan mencetak Honda, ya, misalkan sepeda motor atau mobil Honda misalkan, yang paling tahu dengan produk ini adalah Honda. Nah, mungkin Yamaha bisa tahu, iya kan? Ya kan, Honda yang mungkin tahu sekian persen, tapi yang paling tahu adalah pabrik Honda mengeluarkan apa? Standar, ya, standar ininya, olinya, bensinnya, ya, bahan bakarnya apa dan lain sebagainya, standarnya apa. Ya, kalau keluar dari itu semuanya, maka akan cepat rusak, cepat panas, mesinnya cepat panas, rusak produknya. Paham ya? Nah, Allah juga maha tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia. Ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang paling akhir besok di akhir zaman, Allah tahu. Ini loh manusia ini sukanya apa? Oh, bohong. Kasih aturan supaya nggak bohong. Oh, manusia ini suka maksiat, suka lihat wanita, ya kan? Suka lihat wanita, mana yang biasanya disukai oleh laki-laki kepada perempuan, ditutup. Amin. Contoh dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin." Katakan wahai Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Perintahkan wahai Nabi Muhammad. Siapa yang diperintahkan? Azwajika, istri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, istri Nabi Muhammad SAW. Wa banatika, putri-putri kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Wa nisa'il mu'minin, dan semua orang-orang mukmin, wanita-wanita mukmin, apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin, mengulurkan jilbabnya. Di surat Al-Ahzab, yang sudah pakai jilbab itu disuruh ngulurno, bukan suruh dibuka. Yudnina, disuruh ngulurkan sampai menutupi bagian yang lekuannya kelihatan. Kenapa demikian? Karena Allah tahu manusia laki-laki ini
Lebih-lebih yang belang-belang ini ya kan, suka melihat yang lekuk-lekuk kayak gini. Paham ya, sampai diistilahkan dengan body apa namanya? Ya, ya seperti itulah. Kan seperti itu. Kenapa demikian? Karena Allah tahu ini manusia laki-laki suka dengan itu. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Zuyyina lin-nas, dihiasi manusia. Jadi kesukaan seperti itu adalah hiasan manusia, ya. Hiasan kita sebagai seorang laki-laki apa? Zuyyina hubbus syahawati minan nisa. Cinta berupa syahwat. Allah sudah jelaskan. Bohong kalau ada orang mengatakan saya sudah nggak syahwat lagi lihat manusia. Lihat apa? Lihat perempuan. Bohong. Kenapa? Allah sudah jelaskan. Sudah apa namanya? Ngetok kagarannya. Zuyyina linnas hubbus syahwat, cinta berupa syahwat. Bukan cinta yang lain, tapi cinta berupa syahwat. Minan nisa. Pakai kalimat min, bukan ilah. Kita kalau belajar bahasa Arab, min itu kata-kata dari. Ya. Kalau cinta kepada itu seharusnya ilah. Kenapa kok pakai min? Katanya ahli tafsir mengatakan min berarti apa? Sudah dari sananya. Sudahlah dari lahir manusia laki-laki itu suka sama perempuan. Kalau perempuan suka sama laki-laki. Sudah dari lahir, dari sononya katanya. Itu manusia suka dengan lawan jenis. Minan nisa, dijelaskan lagi kepada wanita. Laki-laki suka cinta sama wanita. Kalau ada laki-laki mengatakan kok syahwat saya lihat wanita. Wallahi, beneran mana firman Allah sama anak ini, sama orang ini? Percayaan Allah dalam Al-Quran apa orang ini? Allah yang menciptakan manusia tahu. Jadi jangan akhir-akhir zaman banyak yang kepengen dianggap jadi wali. Misalkan, oh saya ini nggak syahwat ya perempuan, tesen langsung. Tes jangan di depan umum. Kalau di depan umum ya malu. Waduh, Ustadz, wah ini pakai serban. Masuk no kamar ini, nah baru kelihatan. Kalau sudah 2 orang nggak ada yang lihat, ya ini baru. Nah, dan memang ada sebagian aulia, memang Allah meninggikan derajatnya, tidak menutup kemungkinan para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sudah menaruh, yang mengalahkan nafsunya. Ada memang, tapi mereka beliau para aulia ini tidak keluar-keluar, saya sudah tidak sahabat, tidak keluar-keluar seperti itu. Dalam hati, letaknya dalam hati, bukan di keluar-keluar no, tidak sahabat, tidak, dalam hati. Paham ya? Andai kata benar dites sekalipun, seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika di dalam kamar Siti Zulaikha buka semuanya, tidak ada syahwat. Karena apa? Sudah dalam hatinya ini sudah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak koar-koar. Paham gitu? Bedanya itu. Jadi kalau koar-koar menyampaikan di depan umum harus dikasih garis bawahi. Tujuannya apa kepengen dianggap kepengen dianggap Ustadz ini luar biasa, Gus ini luar biasa, Kiai ini luar biasa. Zaman akhir sudahlah kita nggak usah sok seperti itu. Diam, sudah iman sama Allah, sudah lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini katanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika bulan Muharram ini para ulama apa? Adalah mencari ilmu, memulai mencari ilmu. Nah mencari ilmu katanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, wahwa aqlul halal. Faqad qala al-qa'il syakawtu ila waqi'in su'ahiddi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang perlu diperhatikan ketika menuntut ilmu adalah apa? Aklul halal, mencari yang halal, makan yang halal. Itu penting. Karena apa? Berpengaruh kepada hafalan. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada guru beliau Syekh Waqi' bahwasanya apa? Syakautu ila waqi'in su'ahiddi. Aku Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Syafi'i ini sekali baca hafal. Mau panjang mau pendek sekali baca langsung hafal. Loh suatu saat beliau ini masih terganggu hafalannya. Beliau mengadu kepada guru beliau Imam Waqi' dengan keburukan hafal buruk. Jadi satu kali baca hafal itu masih buruk katanya beliau. Subhanallah.
Subhanallah. Seperti beliau tidak sombong, udah kok seperti yang nyambung seperti tadi. Wah, aku sudah nggak syahwat lagi. Paham ya? Padahal dulu nggak maksiat, nggak seperti sekarang maksiat HP, maksiat ini dan lain sebagainya. Paham ya? Masih zamannya Imam Syafi'i masih banyak yang terjaga. Subhanallah, masih sedikit beliau masih mengadu kepada guru beliau, minta nasihat kepada guru beliau karena jeleknya hafalan beliau. Apa pesannya Imam Waqi kepada Imam Syafi'i yang sudah waroknya seperti itu? Apa kata Imam Waqi? Ya, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau Imam Waqi itu menasihati aku, katanya Imam Syafi'i, dengan apa? Tinggalkan maksiat, wahai Imam Syafi'i. Subhanallah, imam besar dikasih nasihat, tinggalkan maksiat. Yang zamannya waktu itu maksiat belum merajalela seperti sekarang, belum terang-terangan seperti sekarang. Imam Syafi'i masih disuruh tarkil maksiat, tinggalkan maksiat. Apalagi kita yang zaman sekarang lebih harus tinggalkan maksiat. Ini harus dari dalam dada kita, harus tarkil maksiat, niat meninggalkan maksiat. Kalaupun terpaksa atau nggak sengaja, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemaksiatan yang tidak sengaja kita lakukan. Wa amma tsani, katanya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, adapun yang kedua katanya beliau yaitu faqad qala Subhanahu wa Ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna takwa? Mengamalkan seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencari rezeki yang halal, makan minumnya yang halal, kemudian apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat agar supaya apa? Wa yu'allimukumullah. Kalau kalian wahai umat manusia, hamba-hamba Allah, sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengalimkan, maka Allah akan memberimu ilmu semuanya. Jadi syaratnya kalau kita mendapatkan ilmu, apa? Takwa kepada Allah. Kalau nggak takwa, andai kata pun dapat ilmu, justru mendapatkan ilmu yang tidak manfaat, yang manfaat sungguh jauh, lebih jauh dari Allah. Nah, jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang didapatkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Wal iyadu billah. Semoga kita dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak manfaat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para kiai, para habaib, para ulama-ulama, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan di dalam keseharian kita, fiddin wa dunya wal akhirah, dan keluarga kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita sampaikan, kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada guru, kepada murid-murid kita, agar supaya menjadi ilmu yang manfaat, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh salihah, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah.